kembali dengan saya, Bung Ropan di Rai Soccer TV. Kali ini saya akan membahas tentang kelolosan atau setan merah atau Manchester United ini berhasil melaju ke babak final di Piala FA. Dan lawan yang akan mereka hadapi pada tanggal 3 Juni yang akan datang itu di Stadion Wembley adalah tetangga mereka. Dulu MU pernah bilang ke Manchester City, ini tetangga yang berisik. Ya. Namun setelah itu justru tetangga yang berisik ini yang terus melaju. Paling tidak dalam 5 musim terakhir mereka itu merajai di IPL, hanya satu kali terputus di 2020 ketika Liverpool menjadi juara di IPL, tapi kita bisa melihat bahwa dengan Pep Guardiola ini luar biasa mereka. Ya, pencapaian yang hebat dengan 4 gelar juara yang mereka dapatkan. Ya, tidak usah hitunglah di Piala FA atau di Carabao Cup. Nah, sekarang MU akan menantang mereka. Sanggupkah MU mengalahkan City? Saya pikir bisa-bisa saja. Dalam sepak bola kan semua itu bisa terjadi. Ya, termasuk duel mereka di babak final nanti. Tapi kalau bisa melihat MU itu susah payah untuk bisa melaju ke babak final Piala FA kali ini. Mereka harus bisa mengakhiri laga. Penentuan posisi tiket mereka ke final itu harus lewat adu penalti melawan Brighton. Ya. Mereka nyaris kalah. Dalam ball position atau penguasaan bola sepanjang laga itu dikuasai oleh Brighton. Padahal kalau kita lihat dengan compare antar pemain mereka, ya, justru MU jauh lebih bagus sebenarnya dibandingkan dengan Brighton. Tapi justru Brighton dengan 61% penguasaan bola mereka itu sangat tinggi ya dibandingkan dengan MU. Masing-masing bisa melepaskan 12 tembakan dengan 5 on target, tapi MU ada 6 on target, memang 1 on target lebih bagus dari Brighton. Tapi saya pikir ada hal-hal yang nyaris membuat gawang MU yang dikawal oleh David De Gea itu bergetar. Kalau tidak ada penampilan yang luar biasa dari De Gea, ini MU bisa gagal untuk lolos ke babak final. Tembakan dari Alexis McAllister misalnya, ya dari sebuah tembakan bebas itu masih bisa diantisipasi, ditepis oleh De Gea. Ya, Julio Enciso di babak kedua, tembakan keras juga, itu dengan susah payah dimentahkan oleh De Gea. Jadi memang harus bersyukur bagi MU bahwa De Gea tampil gemilang di bawah Mister. Saya tidak tahu kalau nggak ada De Gea di bawah Mister ini agak berat. Dan penendang-penendang MU memang tidak ada yang gagal. Semua menjalankan tugas mereka dengan baik, ya, mulai dari Casemiro, dari Diogo Dalot, kemudian Jadon Sancho, ada Marcus Rashford, ada Marcel Sabitzer di sana, ada Wout Weghorst, dan kemudian dengan Victor Lindelof. Ini bek tengah MU yang dipasang ketika Lisandro Martinez tidak ada, bermasalah dengan cedera, Rafael Varane juga dengan cedera, Maguire juga lagi sempoyongan dengan membuat beberapa blunder di Liga Eropa melawan Sevilla, sehingga yang dipasang justru adalah Lindelof dan menarik Luke Shaw bermain di posisi bek tengah. Ini yang bagus, Dalot dan Wan-Bissaka yang ada di belakang di depan De Gea. Itu ada perubahan di sini. Tanpa bek-bek kuat, ternyata MU sulit dibobol oleh Brighton. Justru dengan bek-bek terbaik mereka itu kalah lawan Brighton dalam pertarungan di Old Trafford di IPL ya. Tapi di Piala FA Brighton lagi bernafsu berat untuk bisa lolos ke babak final dihentikan oleh MU. Ya, walaupun itu lewat adu penalti, tapi kita bisa melihat dengan hasil ini MU harus tetap berhati-hati karena City itu melenggang dengan mulus menang 3-0 dari Sheffield United di semifinal dengan materi pemain yang sebenarnya tidak full karena hanya 5 pemain utama yang ditampilkan ketika melawan Sheffield United di Wembley juga sehari sebelum MU menang melawan Brighton. Ya, mereka itu hanya dengan Haaland yang bermain satu, Grealish, Gundogan, Bernardo Silva, dan Akanji yang dimainkan. Selebihnya kan pemain-pemain lapis kedua ya mereka tampilkan. Jadi mengistirahatkan De Bruyne di sana, ada Rodri, ada Ederson Moraes, ada Ruben Dias, ada John Stones. Nah, ini disiapkan mereka mungkin melawan Arsenal tanggal 27 di IPL dalam pertarungan yang seru nantinya menentukan bisa siapa yang menjadi juara di IPL musim ini. Dan juga sekaligus kita bisa melihat ya kalau mereka bisa tampil dengan materi pemain terbaik melawan MU harus berhati-hati di Wembley. Tapi MU tetap punya mental juara. Ya bisa saja MU akan menjadi pemenang karena ini kan lain. Kalau sudah bicara di final ini soal mental yang kita akan tunggu, ya mental MU bagus, juga mental
City juga oke. MU sejauh ini sudah meraih 1 gelar di Carabao Cup, dan ini mereka membidik gelar kedua mereka. Kesempatan terbuka setelah mereka gagal di pertarungan di Liga Eropa lawan Sevilla. Kemudian di IPL tidak mungkin lagi mereka menjadi juara, sudah pupus karena hanya ada 2 tim yang akan menjadi juara, Arsenal atau Manchester City pada musim ini. Paling tidak MU harus bisa mengamankan posisi keempat mereka di zona Champions. Kalau bicara di IPL ini ya, ada yang mengejar mereka, Liverpool, ada Aston Villa dan Spurs, ya, yang bisa terus bisa mengejar mereka. Tapi untung Spurs kemarin dibantai habis oleh Newcastle di St. James Park. Newcastle pesta gol ketika mengalahkan Harry Kane dan kawan-kawan 6-1. Jadi agak tertahan juga Spurs untuk bisa terus bisa menekan MU. Namun posisi ketiga diambil alih oleh Newcastle saat ini. Itu di IPL. Tapi sekarang di Piala FA, salah satu piala tertua yang ada di dunia, yaitu berlangsung di Inggris ini adalah faktor prestisius yang akan dimainkan oleh 2 Manchester. Ini rame, pasti Stadion Wembley akan penuh pada tanggal 3 Juni yang akan datang untuk melihat siapa sebagai pemenang. Dan kita akan nantikan saja ya untuk bisa buat Anda sendiri menjagokan siapa. Ya, kalau bicara dengan pendukung fanatik atau militan MU pasti akan pegang MU dong. Tapi bagi mereka yang mendukung City akan habis-habisan untuk City. Jadi 2 stadion nanti akan terbelah. Ya, satu berwarna biru dengan City, The Citizens, satu berwarna merah dengan Setan Merah ya, yang akan bertarung nantinya di Wembley, dan pasti akan jual beli serangan di sini. Kalau bicara ball position nantinya, walaupun masih jauh, pasti akan diambil oleh Manchester City. MU akan lebih menunggu pertarungan nanti. Kalau bisa melihat ya, lawan Brighton aja mereka keteteran, kalah dalam ball position. Saya bilang tadi sampai 61% bagi Brighton, yang bisa ini agak jauh. Apalagi melawan City, City akan menguasai. Tapi kan bukan berarti setiap tim itu menguasai permainan dalam ball position akan memenangkan laga. Bisa aja counter attack yang ditampilkan oleh Erik ten Hag ini membuahkan hasil, di mana mereka bisa mengalahkan, mematahkan strategi dari Pep Guardiola di final nanti. Nah, kita akan tunggu duel seru antara Manchester Merah dan Manchester Biru ini. Sampai di sini pembahasan saya, dan selamat buat MU yang sudah ke final untuk menantang Manchester City. Dengan Bung Ropan, ingat, bola itu bulat, giring terus.